kira-kira gimana Ustaz caranya, cara kita untuk mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya gitu Ustaz? Dainullahi ahaqqu bil qada. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. 1, 2, 3, 4. Nah gini Ustaz, sebagai orang muda nih Ustaz ya, ngakunya muda ya. Sebagai orang muda kita itu kalau mendengar kata amalan nih ya, amalan itu di benak kita, itu koneksinya tuh amalan sama dengan, suatu ritual ibadah yang mana itu tuh sebuah keharusan, yang mana kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa bila meninggalkannya, kalau itu amalan yang hukumnya wajib ya Ustaz. Nah, Ya. ketika mendengar itu kayak menakutkan banget gitu Ustaz, kalau misalnya harus meninggalkan amalan yang wajib gitu ya. Nah, kalaupun iya kita tuh ngejalanin amalan itu tuh dengan dipaksa-paksa dulu baru mau menjalaninya gitu kan ya, kalau nggak dipaksa ya sampai kapan pun nggak bisa di ini kan ya. Nah Ya. itu kira-kira ada nggak sih Ustaz amalan yang bisa menyejukkan hati, yang mana kalau kita ngejalani amalan itu tuh bersemangat dan dilakukan dengan sepenuh hati gitu, tanpa harus dipaksa-paksa gitu Ustaz? Oh gitu. Oke. Saya jawab itu ya. Ini berarti ini larinya bukan ke fikih ya. Berarti ini larinya ke akhlak ya. Ke akhlak atau ke kalau Pak Hendrik atau Pak Uhen itu kan termasuk pengamal sufistik gitu ya. Ilmu sufistik gitu ya. Begini saya jawab gitu ya. Pada dasarnya amalan apa yang bisa penyejuk hati? Dari deskripsi pertanyaan sampean, dari deskripsi dari awal tadi, dari pertanyaan yang keempat ini, dengan pertanyaannya kan agak sedikit berbeda. Saya pertanyaan dari awal pertama. Setiap orang kan kepengen bisa ibadah secara kayak semangat, gitu kan. Iya apa enggak? Tapi kok kayaknya kok henan, sangat sulit gitu kan, gitu. Itu tajam dulu ya. Sebelum saya mengatakan amaliyah yang bisa menyejukkan hati supaya kita tambah semangat. Tajam. Ada salah satu kitab karyanya Imam Ghazali ya, kitab Minhajul Abidin. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin itu ada bab namanya bab al-awaid. Apa Pak bab al-awaid? Al-awaid itu artinya perkara yang menjadi faktor orang itu sulit untuk ibadah. Ya, lagi ada suatu sejenis perkara yang membuat seseorang itu bisa sulit ibadah. Apa? Empat faktor orang itu sulit ibadah. Kalau bisa mengendalikan empat ini, semuanya gampang. Yang pertama, dunia. Gitu. Pertama itu dunia. Gitu. Pertama yang menjadi faktor orang itu sulit ibadah adalah dunia. Makanya untuk membentengi bagaimana? Zuhud. Zuhud itu bagaimana, Pak? Zuhud itu begini. Kalau secara makna umum, definisi zuhud itu adalah tarku ta'alluqil qalbi di dunia. Artinya meninggalkan melekatnya hati tentang dunia. Lagi, meninggalkan melekatkan hati dengan dunia. Kalau bahasa zaman sekarang saya begini, kalau sering ditanya sama teman-teman, gitu. Pak, mau nggak tawari ini? Saya jawab, mohon maaf, saya ada pedoman. Satu, saya tidak mau terikat dan melekat kepada perorangan. Dua, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap perusahaan atau pekerjaan. Tiga, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap organisasi. Berikutnya, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap sesuatu. Itu artinya apa? Fisik boleh terikat, tapi hati tidak mau melekat. Gitu ya. Lagi, fisik boleh terikat. Kalian terikat dengan Himas. Saya juga terikat dengan Sinju Islamic Center. Tapi hati tidak boleh terikat. Dan tidak boleh melekat. Sehingga apa? Walaupun saya terikat dengan organisasi, tapi ya sholat, walaupun itu gemuruh perang kayak apa. Paham? Jadi saya ulangi lagi. Tinggalkan melekat hati atau terikatnya hati terhadap dunia. Itu solusi supaya kita tidak terlalu memberatkan dunia ini. Kadang aku mikir, ntar dulu lah aku sholatnya ini lagi ngurusin Himas. Ada seperti itu. Nah, ntar dulu lah sholatnya aku nanti lagi ngurusin organisasi. Karena apa? Dia merasa terikat dohir batin. Kalau bisa terikatnya dohir, tapi batinnya itu jangan melekat. Ini ada saran ya. Bukan langsung bisa meninggalkan, tidak boleh. Ya, setiap seseorang dapat amanah dalam suatu kelembagaan yang sah, dia wajib amanah. Paham? Oke. Yang kedua, faktor seseorang itu sulit untuk semangat ibadah adalah apa? An-nas. An-nas itu artinya manusia. Kenapa manusia? Artinya teman. Kenapa teman? Kalau bahasanya saya begini. Ini saya baca dalam memang kitab Minhajul Abidin ya. Kenapa bilang? Makanya ada ilmu namanya ilmu uzlah. Apa uzlah itu? Artinya adalah seseorang itu agak space, jaga jarak dengan orang.
Kenapa seperti itu? Saya nukil dalam perkataan dalam kitab sufistik ya, kitab karya termasuk kitab Kifayatul Atqiya itu ada suatu perkataan yang berbunyi seperti ini. Siap ya. Suatu hari Sufyan As-Tsauri bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan bin Uyainah lebih senior daripada Sufyan As-Tsauri. Usini, iya Sufyan bin Uyainah. Terkait zaman sekarang adalah, mohon maaf Yai, saya minta nasihatnya, saya minta ilmunya buat saya. Kemudian Sufyan bin Uyainah memberikan wasiat apa? Iqlil an ma'rifatinas fa inna tahallusum minhum sidah. Minimkan kenal dengan orang karena selamat dengan orang itu sangatlah sulit. Sekali lagi, minimkan kenal dengan orang karena selamat dari, bukan kenal ya, minimkan tahu dengan orang karena selamat dengan orang itu merupakan kesusahan. Itu nanti apa? Poin zaman sekarang. Boleh kenal, tapi belum pasti teman. Paham? Boleh kenal, tapi belum pasti teman. Artinya apa? Pembatasan teman, tapi boleh kenal. Karena teman pasti tahu. Tapi kalau teman pasti tahu. Tapi kalau kenal belum pasti tahu. Saya kenal dengan mbaknya MC ini. Tapi belum pasti teman. Kalau teman pasti tahu. Itu punya suami apa enggak, punya anak enggak, biasanya tahu. Maka dari itu poinnya adalah yang menjadi pengganggu orang itu untuk ibadah adalah teman. Makanya minimkan pertemanan, boleh kenal teman asal itu manfaat dan produktif. Paham? Bisa dipahami ya? Karena apa? Itu akan mempersulit kamu dalam ibadah. Kok bisa mau sholat, jangan lupa ya, jam 12 kita ketemuan di TIP. Ketika kamu acara kajian, jangan lupa ya, nanti di sini ada acara ini, gini. Ya, enggak? Karena itulah yang saya maksud adalah, salah satu faktor orang itu sulit adalah terlalu banyaknya dirinya dengan pertemanan. Lagi, boleh kenal, tapi kalau bisa tidak semuanya dijadikan teman. Boleh, makanya dalam ada riwayat mengatakan begini. Boleh kok, punya teman banyak itu boleh. Asalkan itu manfaat. Makanya sampai Rasulullah bersabda, yaitu apa? Akasiru min ma'rifatinas fa innahum yasfa'una yaumal qiyamah. Perbanyaklah kenal orang, karena dengan memperbanyak kenal orang, kelak nanti orang-orang itu akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Contoh, kita banyak kenal dengan santri-santri, kita banyak kenal orang-orang yang soleh. Dengan itu kelak nanti dari kiamat orang-orang ini nyafaati kita. Ya Allah, lantaran ini saya bisa mengenal Engkau, lantaran ini saya bisa sholat. Nah, jadi ya ulang lagi, faktor orang yang bisa sulit untuk ibadah adalah terlalu banyaknya teman yang tidak bermanfaat dalam akhirat. Yang ketiga itu adalah setan. Nah, kenapa setan? Ya, makanya kita penting. Kenapa setan? Dalam diri manusia itu ada dua. Kalau nggak nafsu itu setan. Jadi walaupun kita nggak bergelimpangan harta, tidak buru harta, dan teman kita, circle kita, lingkungan kita nggak terlalu banyak teman, tapi dalam diri kita ada dua. Kalau nggak setan ya nafsu. Lo nggak bisa, ada setan. Bagaimana? Ini anak tidur, setan bisikin, alah nggak usah bangun sholat subuh lah, tidur aja dulu, kamu masih ada waktu. Itu setan. Makanya kita, Pak, bagaimana untuk mengantisipasi setan? Ilmu. Dengan ilmu. Yang motis ilmu agama. Untuk bisa bagaimana itu rekayasanya setan, itu tipu dayanya setan menghasut kita atau provokatif ke kita, cara menghindarinya adalah ilmu. Wah, ini setan. Nah, gitu. Dalam bentuk bukan orangnya ya. Orang itu normal. Contoh, mungkin sampean kenal dengan saya. Sampean ngomong kayak Hendrik, orang ini sekian. Dalam hati, wah orang ini kena hasutan setan. Orangnya enggak, tapi mungkin dia kena hasutan. Jadi cara untuk menghindari setan itu dengan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, menjadi faktor orang itu sulit untuk ibadah adalah nafsu. Gitu. Bagaimana dengan nafsu? Itu menyipati pertanyaan yang keempat. Tadi, apa itu? Bagi amaliyah apa yang menyebabkan orang itu bisa untuk penyejuk hati semangat ibadah? Dalam hati kita, dalam diri kita itu, setiap manusia lahir itu punya nafsu. Nah, saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu mengatakan bahwa nafsu itu kayak seperti hanya ayam jago. Kenapa? Kalau kita paksa akan melompat. Paham? Orang yang biasanya kebiasaan rokok, dipaksa besok harus berhenti rokok, dia akan melompat, nggak bisa. Tapi dengan cara apa? Latihan. Jadi, cara untuk supaya kita itu bisa istiqomah, bisa semangat ibadah, karena diri kita ada nafsu, yaitu dengan cara latihan plus diimbangi dengan doa. Loh, paham itu ya? Itu melipati yang keempat, apa itu kendalikan diri kita dengan cara adalah melatih secara bertahap, kemudian diimbangi dengan doa-doa. Saya baca dalam kitab Tambil Ghafilin juga, bab menerangkan ahwalul jannah, tentang sifat-sifatnya surga. Itu ulama mengatakan salah satunya adalah supaya kita bisa masuk surga adalah wa ayyuqsira ad-du'a bitaufiq ila dukhul jannah. Perbanyak doa supaya kita mendapatkan taufik bisa masuk surga. Dari teori ini menandakan bahwasanya adalah supaya kita bisa ibadah, bisa masuk surga. Di samping kita doa, harus benar-benar mengendalikan nafsu kita. Paham itu ya? Harus bertahap.
yang biasanya subuh itu tidur, mulai bertahap, apa gimana caranya malamnya jangan terlalu begadang, supaya paginya itu bisa bangun. Atau siangnya tidur dulu. Karena apa? Karena tidur siang itu termasuk sunnah, karena bisa menolong orang itu bisa bangun malam. Paham ya? Jadi pertanyaan yang keempat tadi jawabannya adalah kendalikan diri kita, nafsu kita, supaya bisa untuk ibadah. Yang kedua adalah perbanyak doa. Untuk minta taufik kepada Allah, supaya kita bisa ibadah. Oke? Gitu. Oke, next. Iya, selanjutnya Ustaz nih. 21 April kemarin kan kita memperingati Hari Kartini ya Ustaz ya. Nah, inti dari perjuangan RA Kartini kan sebenarnya untuk mendapatkan kesetaraan hak pendidikan untuk perempuan ini dan memberikan kebebasan mereka untuk berkarya sebanyak-banyaknya nih Ustaz. Nah, dalam Islam sendiri, pandangan Islam sendiri bagaimana sih, sepenting apakah sebuah pendidikan itu? Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, kira-kira sepenting apa pendidikan untuk mereka, dan sejak kapan pendidikan itu dimulai dari seorang manusia itu, Ustaz? Oke. Pertanyaannya luar biasa. Ini meliputi pendidikan apa? Agama, baik formal atau religi ini? Ya, pendidikan itu ya, maksudnya ya pendidikan apa aja lah, Ustaz. Kayak mungkin ya pendidikan agama, bisa juga ya pendidikan semua lah, Ustaz ya. Dimulai dari sejak kapan gitu ya, Ustaz. Oke. Yang pertama, saya bahas masalah tentang agama dulu otomatis ya. Oke. Saya pernah baca dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu bab nikah, kalau salah bab nikah. Ada suatu riwayat begini. Faida. Sekali lagi, faida yuladu. Sekali lagi, faida yuladu mauludun wa yajibu ala walidayhi salasata asya. Ketika ada seorang anak lahir, maka wajib bagi orang tuanya 3 perkara. Cek dalam kitab bab nikah itu. Yang pertama, ini berarti orang tua wajib itu ya, ini wajib. Jadi termasuk kalau orang tua kok nggak mempunyai karakter 3 ini, berarti orang tua yang kurang ajar, banyak seperti itu. Iya, seperti itu. Yang pertama apa? Ayyuhsina ismahu. Kewajiban orang tua yang pertama adalah ngasih nama yang baik untuk anak tersebut. Jadi, kalau kita punya anak, kasih nama yang bagus, Muhammad atau Ahmad atau Toha. Kalau saran saya dikasih nama yang di situ ada embel-embel nama Nabi Muhammad. Itu Toha, Muhammad atau Ahmad. Pak, namanya kan cewek, Pak. Enggak salah. Enggak salah. Mungkin namanya adalah mungkin nama-nama modern itu ya. Nama modern mungkin namanya Windy Ahmad. Kan enggak masalah. Enggak masalah. Atau Windy Maulana Ahmad. Enggak masalah. Agak keren. Ya. Tapi ada itu unsurnya. Kenapa? Saya baca dalam kitab Al-Bajuri, Syarahnya Fathul Qorib, bab menerangkan akikoh. Itu dari riwayat begini. Gitu. Nanti dari kiamat. Dari kiamat itu, orang pertama atau orang-orang yang bernama nama Nabi Muhammad akan dipanggil. Wa yunadi munadin. Man ismuhu Muhammad. Wa fi riwayatin Ahmad liyakum. Ayo, siapa yang namanya Ahmad atau Muhammad berdiri. Terus apa? Udkhulu al-jannata, masuklah ke surga. Jadi termasuk nama itu bisa mensyafaati kita. Entah itu kasih embel-embel Ahmad atau Muhammad. Kalau nama saya sendiri namanya sebenarnya adalah Ahmad Munif. Hendrik itu julukan, Uhen itu julukan. Nama asli saya sebenarnya adalah Ahmad Munif. Putra saya Muhammad Munif. Bapaknya Ahmad Munif, putranya Muhammad Munif. Kita kasih Muhammad. Gitu. Paham? Jadi wajib bagi orang tua kalau punya anak yang pertama ngasih nama yang baik. Jangan mentang-mentang orang tuanya suka biskuit itu ya, anaknya dikasih nama Oreo. Nah, jangan ya seperti itu. Yang kedua, kewajiban orang tua yang kedua adalah wa yu'allimuhul kitab. Wajib bagi orang tua mendidik kitab, alias orang tua wajib mendidik ilmu agama. Jadi pahami? Wajib itu. Jadi walaupun hanya kapasitasnya orang tua hanya alif, ba, ta. Kalau nggak mampu Pak, yo dididik lain lah, dikirim ke TPQ atau ustadz yang atau dipondokkan. Itu wajib. Minimal itu ya tahulah ilmu agama tentang ilmu fardu ain, tentang sholat atau tentang puasa. Itu wajib itu. Nah yang ketiga, kewajiban orang tua itu adalah apa? Faida balagha yujawwizuhu. Ketika anak sudah balik, nikahkanlah. Jadi kalau ada seorang orang tua punya anak perempuan kok sudah balik gitu ya, kok mempersulit pernikahan anaknya, maka orang tua itu kena dosa. Loh, pada zaman sekarang ini banyak orang tua sengaja mempersulit nikahnya anak. Kenapa? Karena disuruh kerja. Ya, gitu. Cita-citanya bapaknya dulu yang pengen bangun rumah nggak tercapai.
cita-citanya bapak dulu pengen beli sawah nggak tercapai, mungkin masa mudanya keluyuran terus, dilampiaskan ke anaknya. Anaknya suruh merantau bertahun-tahun nggak boleh pulang. Nah, seperti itu. Ini bercanda dikit itu ya, gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau salah satunya adalah ketika kewajiban orang tua adalah ketika jenengan, gitu ya, ketika seseorang orang tua, kalau memang orang itu ibarat kata itu anaknya sudah balik, maka wajib sebagai orang tua untuk menikahkan. Poinnya bagaimana? Pendidikan agama itu wajib per individu orang tua terhadap anak. Bisa dipahami itu ya? Itu wajib. Berarti anak sejak dini sudah wajib untuk dididik. Ini tentang agama. Lalu kalau masalah ilmu umum bagaimana, Pak? Tidak ada masalah. Kan ilmu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Bahkan saya baca dalam kitab Ihya juga bab ilmu itu mengatakan begini, dalam perkataan Imam Ghazali itu. Barang siapa mempelajari ilmu dunia, ilmu selain agama, tapi tujuannya akhirat, itu juga termasuk ilmu akhirat. Contoh, orang mempelajari ilmu bahasa Inggris. Tujuannya apa? Untuk mempermudah agama Islam supaya bisa komunikasi baik dengan orang yang di luar Indonesia. Orang mempelajari ilmu teknik komputer. Dia menciptakan aplikasi, membantu menciptakan aplikasi untuk tata cara mudah mempelajari Al-Quran. Pahala. Atau mungkin dia mempelajari ilmu insinyur, arsitek. Terus dia menggunakan ilmu arsiteknya untuk membangun masjid, bangun musola, kadang-kala proyeknya bantu, nggak usah dibayar lah, ini tak bantu. Atau iwangannya seikhlasnya saja, jadi dibayar. Itu termasuk ibadah. Maka dalam poinnya adalah ilmu umum pun bisa mendapatkan pahala kalau memang tujuannya juga akhirat. Jadi bagaimana ilmu umum dan ilmu agama itu juga penting. Seperti itu. Jadi paham ya? Gitu. Termasuk Kartini ya, ini bagus sekali tentang masalah Kartini ya. Terangkan. Kartini itu Jepara, Jawa Tengah. Pak Hendrik itu Jawa Tengah juga, Demak. Raden Ayu Kartini atau Raden Ajeng Kartini itu punya guru. Namanya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Ya, aslinya sih Jepara, cuman dia tinggalnya di Semarang. Jadi Semarang, saya Demak, Kartini Jepara. Kenapa kok? Ini sedikit cerita ya. Raden Ajeng Kartini mempunyai buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut terbitlah terang. Ternyata setelah ngaji tafsir kepada Mbah Soleh Darat. Saya punya kitabnya Mbah Soleh Darat. Beberapa kitabnya saya punya. Salah satunya kitab Syarhul Hikam Ali Athaillah yang mana kitab ini dikarang oleh Mbah Soleh Darat. Ada beberapa termasuk salah tafsir Munir juga yang berbahasa Jawa. Yang paham itu ya? Jadi setelah mengaji sama Mbah Soleh Darat, akhirnya kenapa termasuk menjadi pahlawan revolusi bagi seorang perempuan. Termasuk muridnya, karena zaman dulu Indonesia belum ada undang-undang, belum ada Pancasila, belum ada apa-apa, pelopor semangat dan pengendali di Indonesia adalah para ulama. Seperti itu. Paham itu ya? Iya, Ustaz. Okay. Jadi intinya agama Islam ini sangat mendukung pendidikan ya, Ustaz. Sangat-sangat wajib malah itu. Iya. Dinilai dari sejak kita lahir pun kita sudah diazankan sama bapak kita gitu. Itu juga kayak mengajarkan mengenalkan kalimat-kalimat tauhid gitu ya kepada si bayi ini yang baru lahir. Bahkan setelah kita di liang lahat pun kita juga diazankan juga ya Ustaz. Itu juga termasuk ilmu juga ya Ustaz ya kepada si mayatnya ini gitu, si jenazahnya ini. Dan ya saya juga pernah mendengar ada sabda Rasulullah itu yang bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu benar ya Ustaz ya? Ya walaupun itu doif, tapi untuk sebatas ya walaupun itu doif, tapi untuk sebatas nggak masalah untuk sebagai wawasan atau tidak masalah. Terus. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kadang kita yang ya lagi-lagi balik lagi kita sebagai pekerja ya di sini ya, yang di bidang informal ini, kita bukan cuma sekedar menjaga akong atau amannya gitu. Kadang kita juga bantu-bantu majikan buat masak-masak, buat bersih-bersih. Nah, kadang ada majikan yang kita bantu masak dan kita ya maaf ya, mau nggak mau harus pegang daging babinya itu. Yang mana kita tahu daging babi itu kan diharamkan dalam Islam. Nah, kadang kita nggak sengaja tuh kan pakaian-pakaian kita, bahkan celana kita itu terkena si dagingnya ini. Otomatis itu kan bisa berubah jadi najis juga ya. Nah, itu pertanyaannya bagaimana caranya kita mensucikan barang-barang yang terkena najis tersebut, Ustaz? Oke, sebelumnya saya jawab lagi ya, berarti masalah najis. Begini ya, kita harus memahami karakter najis. Nah, najis itu kan ada 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah. Yang ketiga namanya najis mughalladah. Najis mukhaffafah itu apa? Nggak usah nyari kitab yang tebal ya, kitab Fathul Qorib aja. Najis mukhaffafah artinya najis yang sangat ibarat kata itu sangat ringan, mukhaffaf ya. Mukhaffafah artinya dari kata khaffafa yukhaffafu tahfifan. Mukhaffafan fa huwa mukhaffifun wa dzaka mukhaffafun.
Jadi najis mukhaffafah atau najis yang ringan itu adalah najisnya air kencingnya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun yang konsumsinya masih air susu murni. Air susu atau ASI yang murni. Contoh, bayi laki-laki yang baru umur ya kurang lebih 2 tahun, kurang 2 tahunan ya, 1 tahun atau beberapa bulan, belum mengkonsumsi apapun. Belum mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi apapun. Hanya terpaku mengkonsumsi air susu ibunya. Itu kalau pipis itu andaikan di lantai gitu ya. Itu nggak perlu sampai harus dihilangkan bekasnya dulu, terus harus baunya hilang. Enggak, cukup digebyur udah selesai. Pakai air dan udah selesai. Udah itu mau apa? Diciprati aja udah selesai. Gitu. Tapi dengan syarat bayi yang belum mengkonsumsi apa-apa. Pak, kalau bayinya mengkonsumsi madu, Pak, namanya orang kadang 7 bulanan, 7 harian dikasih madu. Itu nggak apa-apa. Karena madu termasuk obat. Ya, kurma juga sama. Jadi kurma dalam bentuk bukan kurma utuh ya. Kadang seseorang itu kan bayi lahir kemudian memanggil kiai atau ustadz untuk tahnik ya. Dikunyah dulu kurmanya gitu ya, terus dimakan oleh bayi. Itu hukumi tetap najis mukhaffafah karena madu atau tahnik ini termasuk adalah obat, bukan makanan intisari langsung. Paham ya? Tapi ini bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan. Iya. Gitu. Kalau bayi perempuan najisnya najis mutawasito. Najis yang kedua. Beda ya. Ini khusus untuk bayi laki. Karena apa? Karena mungkin ya swallow alam ya, mungkin kita ngomong itu kapasitas bahunya itu lebih banyak yang bayi perempuan. Seperti itu. Yang najis yang kedua itu namanya dan najis mutawasito. Artinya itu najis yang sedang-sedang. Gitu. Dari kata tawas satu tawas suton. Wa mutawassitun wa daka mutawassatun. Jadi najis mutawassitah atau najis yang tengah-tengah itu bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, menghilangkan ainiyah. Ainiyah itu artinya bendanya. Kedua, rih. Rih itu bau. Yang ketiga itu adalah at-ta'mu, rasa. Prakteknya bagaimana, Pak? Begini. Ini najis mutawassitah yang tengah-tengah ya. Kayak kita mungkin di sini adalah air kencing dewasa atau mungkin mohon maaf kotoran ayam. Nah, contoh aja. Ada kotoran ayam di lantai. Nah, najis mutawassito kan bukan najisnya babi atau anjing dan juga bukan najisnya bayi. Jadi ada bendanya. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Bendanya, kotorannya ini dihilangkan dulu pakai tisu atau pakai air. Jangan langsung digubir air, jangan ya. Pakai dihilangkan dulu. Pakai lap atau pakai dicubit pakai kayu. Kalau di kampungnya Samin mungkin pakai kayu dulu atau pakai kertas atau mungkin pakai lap dulu itu ya. Nah, saya tahu tradisi orang kampung itu ya, gitu. Kemudian dihilangkan dulu. Kan otomatis hanya tinggal bekasnya saja. Ya, enggak? Hitam-hitam dikit atau kuning-kuning dikit. Lah, itu masih pakai yang kedua. Dihilangkan sampai benar-benar hilang. 1, warna. Paham? 2, rasa. 3, bau. Jadi sekalian pakai tisu udah, semuanya udah ya, baru digubir air. Paham? Udah, habis itu udah. Kan otomatis sudah 3 sifat ini udah hilang. Bau dan rasa sama warna. Pak, aku sudah menggubir pakai air 2 kali kok masih ada. Kalau sedikit nggak apa-apa, dimaafkan. Paham ya? Ini cara-cara termasuk mencucikan najis mutawassito atau yang bukan najis anak kecil dan juga bukan najis anjing. Ini terutama ibu-ibu atau yang ada di sini atau yang di sini itu terutama kalau ngurusin bajunya ama atau aku di mesin cuci, hati-hatilah ya. Harus difilter, harus dipisahkan ya. Kenapa? Harus disaring dulu. Jadi caranya begini. Ini ada mesin cuci ya kan, mesin cuci. Anggap aja ada mesin cuci kotak. Ini baju yang kotor hanya kotoran tanah atau kotoran debu atau hanya pakai karena ada mungkin kayak sejenis keringet gitu ya, keringet aja gitu. Lah yang satu baju kena pipisan, mohon maaf bayi. 2 kena kotoran bayi. Bisa dipahami? Itu dipisah. Nah, bagaimana? Kalau yang ini itu dimasukkan mesin cuci dulu, paham? Atau dibarengkan bisa dengan cara apa? Yang kena pipis atau yang kena kotoran bayi, ya kotoran bayi atau mungkin kena najis darah itu, kotorannya dibuang dulu. Paham? Kotorannya dibuang pakai keran, jangan dimasukkan ke mesin cuci, pakai keran dulu. Kotorannya dibuang atau bekas pipisnya dicuci pakai keran dulu. Setelah bersih ya, bukan bersih secara total, paling enggak sifat-sifatnya kotoran hilang, tadi yang 3 tadi hilang, baru dimasukkan bareng dengan yang lain di mesin cuci. Jangan sampai mesin cuci dengan baju yang kotor karena kita bau keringat, kan suci keringat itu, atau yang kena tanah, bersama dengan baju yang kena ombol jadi satu, semuanya najis. Oh, iya. Paham ya? Atau yang kena kotoran, masukkan semuanya, kena najis semuanya itu. Paham? Jadi harus difilter. Boleh dimasuk mesin cuci setelah disucikan dulu. Paham? Paham, ya. Nah, ini mungkin penting kan banyak yang punya mungkin dulunya di rumah manual dikali pakai tangan gitu ya. Sekarang punya mesin cuci setelah merantau itu ya. Itu perlu dipahami lah seperti itu. Oke. Yang ketiga namanya najis mughaladah.
Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah adalah najisnya babi atau anjing. Cara untuk membersihkannya adalah 7 kali basuhan dan dibarengi dengan tanah. Prakteknya bagaimana? Tanah boleh ditaruh di tengah, boleh, di awal boleh, di akhir juga boleh. Paham? Jadi paham ya? Jadi contohnya bagaimana ya, habis mungkin praktek ya habis masak daging babi. Jadi harus sediakan baju khusus untuk masak ya. Pakai semai atau serbet itu pakai baju itu ya, itu masak. Tangan kalau saya bajunya dilingkis ya, atau pakai sarung tangan. Paham? Gitu. Nah, terus masak babi. Selesai bagaimana? Ya tangan dicuci 7 kali. Terus salah satunya dicampur dengan tanah. Pak, rumah saya itu di apartemen, Pak. Nggak ada tanah, Pak. Masa saya harus jongkreng keramik, Pak? Nggak aja ya, gitu ya. Kan katanya kan harus salah satunya itu kan untuk mensucikan najis mughalladhah harus salah satunya pakai tanahan gitu kan. Nah ini kan nggak ada tanah, Pak. Saya di apartemen, Pak. Mana tanah nggak ada. Di Taiwan ini nggak ada tanah, Pak. Adanya di taman. Taman kalau kita ngambil sembarangan bisa ditangkap polisi. Karena termasuk merusak apa namanya itu fasilitas publik gitu kan. Iya, benar-benar. Itu bagaimana, Pak? Saya ngambil dalam kitab itu Kifayatul Akhyar. Itulah mengatakan boleh memakai sabun boleh sabun. Jadi ibarat kata begini, salah satu kita pakai tangan kan kena najis mughalladhah atau kena anjing itu dicuci pakai keran, 1 selesai, 2 selesai, terus pakai sabun yang ketiga, habis itu ditambah lagi yang kelima. Paham? Oke, 7 pakai dibasuh, yang 1 dicampur dengan sabun atau pakai tanah gitu. Jadi paham ya? Iya, siap. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, mengenai puasa nih. Misalnya nih ya, saya tuh 2 tahun yang lalu masih di zaman jahiliyah ya, dalam tanda kutip gitu ya, belum dikasih hidayah lah intinya. Nah, saya tuh misalnya sengaja gitu meninggalkan puasa Ramadan dengan unsur-unsur atau dengan uzur yang tidak syar'i gitu. Entah itu ya sekedar capek lah gitu, ya udah buka aja gitu tanpa uzur yang syar'i lah Ustadz intinya. Nah, sedangkan misalnya sekarang nih saya diparingi sama Allah itu dikasih hidayah, dan saya ingat, oh ya saya dulu tuh pernah meninggalkan puasa gitu kan tanpa uzur yang syar'i, terus tanpa mengkodonya gitu kan, tanpa mengganti puasa yang sudah tinggalkan itu. Sedangkan saya sekarang sudah menyesal dan pengen bertaubat gitu. Kira-kira gimana Ustaz cara kita untuk mengkodo puasa yang sudah ditinggalkan secara bertahun-tahun lamanya gitu Ustaz. Oke. Ini saya langsung bawa kitabnya ini ya. Ini pertanyaannya supaya lebih untuk meyakinkan gitu. Ibarat kata gini aja, lebih simpelnya itu adalah mengkodok puasa yang tidak tahu jumlahnya. Gitu aja. Ya, saya jawab ini ya. Saya baca dalam kitab, ntar dulu ini. Sebentar. Kemarin, ini 90, halaman 92. Itu ada perkataan ulama begini ya, saya bacakan ini ya. Walau alima annahu soma ba'dul layali wa ba'dul ayami wa lam ya'lam miqdar al ayyam allati soma fadhahirun annahu ya'khudhu bil yakin fama tayaqqanahu min shaumil ayyam ajza'ahu wa qadha ma zada alaihi. Itu dalam kitab Asyarwani juz 3. Begini ya. Kalau toh ada seseorang itu dia tahu dan sadar dia itu puasa, anggap saja puasanya itu mungkin karena saking geluweh lah bahasa Jawanya itu, ya sembrono itu. Anggap saja ya tahun ini aja. Dia itu puasa itu kadang puasa, kadang enggak. Sehingga dia lupa sebenarnya yang bolong berapa hari. Saking banyaknya atau saking sembrononya puasa sampai dirinya itu lupa. Kadang contoh ya, lagi bahagia puasa, lagi sedih enggak. Sehingga dirinya itu enggak sadar bahwasanya ada beberapa jumlah yang harus dia tinggalkan. Dan sampai, wah berapa ya, bingung itu ya. Itu bagaimana menyikapinya? Fadhahirun innahu yakhudhu bil yakin fama tayaqqanahu min shaumil ayyam ajza'ahu wa qadha ma zada alaih. Yakin dia puasa jumlahnya berapa, sisanya diqadha. Contoh, kita punya keyakinan di tahun-tahun yang dulu kita itu hanya puasa 5 hari aja. Berarti bagaimana tersisa, anggap saja ya 1 bulan 30 hari. Kita yakin kita nggak puasa 30 hari. Maka semuanya wajib diqadha 30 hari. Paham? Jadi cara mengkodok puasa yang kita nggak tahu jumlahnya, diyakini dulu jumlahnya berapa yang ditinggal, baru kita kodok. Kalau mungkin tertinggal 2 bulan, mungkin 5 tahun, mungkin 1 kontrakan selama di Taiwan nggak pernah puasa, berarti 90 hari ya. Itu ya. Itu kodoknya kalau bisa fauron, cepat-cepat. Kalau memang nggak bisa dicicil aja. Paham? Makanya dari riwayat mengatakan
Dainullahi ahaqqu bil qada. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Karena wajib utang puasa Ramadan termasuk utang wajib. Gitu. Atau ibadah wajib harus. Nah, puasa yang lain sunnah itu nggak wajib diqadha, tapi sunnah untuk diqadha. Gitu. Ada yang lain? Iya Ustaz, ini pertanyaan terakhir tapi tidak kalah penting ya Ustaz ya. Semuanya penting, semuanya penting. Ya. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah ayat 9, saya bisa bacakan sendiri ya Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bila diseru sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah atau sholat Jumat. Dan tinggalkan aktivitas jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, di sisi lain, Rasulullah juga bersabda yang berbunyi, mantarokal jumu'ah salasa marrotin tahawunam biha qaba'allahu ala qalbi. Yang artinya, siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Ad-Darqutni. Pertanyaannya Ustaz nih, kita kan sebagai pekerja khususnya BMI di Taiwan ya Ustaz ya, kadang setiap pabrik dan setiap perusahaan itu memiliki peraturan yang berbeda-beda, termasuk hari libur juga ya. Nah, bagaimana hukumnya bagi akhi atau ikhwan-ikhwan nih yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena mereka tidak mendapatkan hari libur di hari Jumat itu gitu Ustaz. Sedangkan dari dalil-dalil di atas yang saya sebutkan tadi itu kalau kita nggak melaksanakan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut itu dilaknat sama Allah gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz itu menurut pandangan Ustaz? Oke, kita jawab ini ya. Sholat Jumat itu nggak sesimpel yang mungkin banyak orang awam yang tidak tahu. Sholat Jumat itu ada beberapa syarat. Kewajiban sholat Jumat itu ada beberapa syarat. Salah satunya harus ar-rijalu, laki-laki. Walaupun perempuan itu boleh. Tapi ada syaratnya, yaitu al-ajuz wa ghairi dawil hay'ah. Perempuan yang boleh sholat Jumat itu adalah pengecualian ya. Adalah perempuan yang sudah udur, ya anggap aja 50 tahun ke atas, plus ghairi dawil hay'ah. Dia tidak punya karakter kayak modelnya tebar pesona. Nah, zaman sekarang banyak tuh 60 tahun pun masih main TikTok-an itu ya, masih tebar pesona masih banyak zaman sekarang itu. Ya. Tapi yang tidak tebar pesona itu boleh karena Jumatan itu kan sifatnya ijtima, perkumpulan banyak orang yang mayoritas adalah laki-laki. Jadi Jumat itu pertama laki-laki. Yang kedua al-mustautin, harus berdomisili. Nah, berdomisili. Makanya secara fikih mengatakan transmigran. Orang yang transmigran, pendatang. Lagi pendatang itu dia punya tujuan mau pulang. Ya, mau pulang gitu ya. Contohnya gini, ya kalau kerasan saya di sana, kalau kerasan pulang aja. Ya kayak kita ya kontrak itu aja ya. Ya kalau kontraknya lancar ya saya di Taiwan lama, kalau enggak ya pulang aja. Namanya itu transmigran, pendatang, ya. Migran ibaratnya begitu ya. Maka orang itu tidak termasuk adalah pemenuh dari al-mustautin. Artinya adalah syarat orang Jumatan salah satunya adalah 40 orang pria dan dengan syarat al-mustautin. Apa itu? Jadi Jumatan itu enggak 1-2 orang. Minimal 40 orang. Ini salah satu syarat ya. 40 orang dan harus laki-laki semua dan harus berdomisili di situ. Kayak kita migran pendatang, aku mau kerja ke mana, ke Sumatera untuk kerja di sawit ya. Sawit itu biasanya di tengah hutan, di situ pekerjanya itu hanya 39 orang atau 30 orang. Sehingga yang satu berangkat ke sana ngomong, aku kalau kerasannya di sana, kalau enggak ya pulang aja. Berarti ini orang itu enggak wajib melakukan sholat Jumat. Dan orang itu juga tidak termasuk atau di sana termasuk kategori tidak menjalankan sholat Jumat tidak masalah karena tidak termasuk golongan 40 orang. Seperti itu. Termasuk kita yang ada di Taiwan ini adalah kategori syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Itu, paham? Karena laki-laki juga di sini mau 40 orang di mana? Walaupun di dalam mazhab Maliki itu memperbolehkan orang sholat Jumat itu kurang dari 40 orang boleh. Nah, bagi saya sebenarnya setuju. 30 orang silakan. Bahkan dulu saya mendirikan awal-awal berdirinya Shinju Islamic Center itu yang Jumatan cuma 9 orang. Kita rapat. Ini gimana Gus ini? Walaupun 9 orang Jumatan istiqomah. Sekarang 2 lantai full. Gitu. Sekarang 2 lantai full. Ya 40 orang lebih. Awal-awal dulu 9 orang, 6 orang, 1 soft istiqomah. Sekarang 2 lantai sholat Jumat itu.
Nah, ini apa? Jadi sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya, salah satunya syaratnya adalah 40, wajib didirikannya sholat adalah adanya 40 orang, dan harus laki-laki, dan semuanya harus berdomisili tetap. Paham? Kalau kita di sini laki-laki, tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat, dan harus diganti dengan sholat duhur. Gitu. Jadi pahami? Gitu. Nah, kalau memang di sebelahnya itu ada masjid, harus budal, karena selama dia mendengar suara adzan wajib budal, wajib berangkat. Contoh ya, mungkin kalau di area saya Sincu, ya musola Sincu hanya naik motor 10 menit, karena memang memungkinkan ya berangkat. Gitu. Nah, kalau yang nggak memungkinkan bisa kumpul 40 orang, nggak mungkin, ya sudah, nggak perlu. Diganti dengan sholat duhur. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Gitu. Nah, Ustaz, Oke. ini ada pertanyaan nih ternyata dari Neng Sani nih, Ustaz. Assalamualaikum. Saya tahu. Ya, izin bertanya Bapak, kalau sholat sambil megang tasbih gimana? Kan kalau sholat tahajud itu 2 rakaat, jadi pakai bacaan kulhu 100 kali sambil megang tasbih. Terima kasih Bapak, jazakumullah khairan. Gimana Ustaz? Oke, ini pertanyaannya bagus. Pak, boleh nggak sholat itu sambil megang tasbih? Nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Jadi gini ya, dalam fikih, dalam perkara membatalkan perkara yang membatalkan sholat, salah satunya adalah bil amalil kasir al-mufid, yaitu melakukan gerakan atau tindakan yang sangat mencolok yang bisa membatalkan sholat. Mufid itu. Contohnya apa? Gini loh, contoh tangan ya. Contoh tangan gini ya, garuk-garuk begini. Nah, ini bisa membatalkan. Tapi kalau al-amalul qalil, kalau gerakannya kecil itu tidak batal. Gitu. Bagaimana cara? Contoh ya, kalau kita gatal ya, tangan dalam keadaan begini. Gatal itu begini. Jadi jarinya aja garuk. Paham itu ya? Jadi jarinya aja digerakkan. Jangan begini, ini batal. Karena 3 kali gerakan berturut-turut batal. Tapi dengan cara gini. 1, nah ini jarinya aja gerak, karena termasuk al-amalul qalil jari itu, terus habis itu langsung dibalikkan kembali. Nah itu. Jadi paham ya? Termasuk pegang tasbih, itu termasuk al-amal qalil. Jadi contoh, tasbihnya dipegang. Itu boleh. Paham itu ya? Jadi pahami? Mau pegang HP nggak apa-apa kok. Gitu. Yang penting jangan balas inbokan. Gitu, karena ya nggak boleh, karena sholat itu berhubungannya dengan zikir, doa, tidak boleh berhubungan dengan duniawi. Bahkan menerjemahkan bahasa sholat, entah itu subhanallah atau kita zikir subhanallah rabbil azimi wa bihamdi, pakai bahasa selain bahasa Arab itu bisa batal. Gitu. Paham ya? Karena termasuk amalia duniawi itu tidak boleh. Jadi pahami? Ada yang lain? Ya, mungkin itu aja Ustadz. Mungkin saya bisa meringkas ya Ustadz ya, apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan, yaitu boleh kita melakukan sholat taraweh di luar jam yang sudah ditetapkan. Bukan sholat isya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, boleh sholat subuh walau sudah di luar waktunya karena suatu uzur yang syar'i, dan kita wajib segera mengqadha sholat subuh begitu kita bangun ya Ustadz. Bukan boleh ya, ini jawabannya bukan boleh ya. Oh. Bukan boleh ini. Hukumnya sholat subuh kesiangan adalah hukumnya adalah kalau kesiangannya udzur syar'i tetap tidak boleh, tapi tidak ada dosa dan harus diqadha. Tapi kalau udzurnya tidak syar'i dan sengaja, maka termasuk kategorinya adalah dirinya dosa dan wajib diulang. Ya, bukan boleh, nanti dikira nanti sholat subuh jam 7 itu boleh seperti itu ya. Lanjut. Iya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz, sudah dikoreksi. Nah, untuk yang ketiga, hidayah itu perlu dijemput dan diusahakan, walau nantinya tetap Allah yang menentukan dan memberikan hidayahnya kepada siapa saja hamba yang dikehendaki. Sedikit agar kita menjalani amalan itu dengan senang hati, dengan bersemangat. Tipsnya itu sedikitkan pertemanan yang tidak membawa manfaat, bersikap dan belajar agar kita bersikap zuhud, dan maksimalkan pembelajaran kita tentang ilmu agama. Dan yang perlu dinotis dari Ustadz nih, karena hutang pada Allah lebih berhak ditunaikan dengan segera ya Ustadz. Ya, Masya Allah. Poinnya itu karena hutang dengan Allah itu sangat lebih berhak untuk disegerakan. Gitu ya Ustadz ya? Siap. Iya. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat sekali, Masya Allah, terutama untuk saya yang masih fakir ilmu nih Ustaz. Jadi saya banyak tahu tentang tadi yang soal najis, segala itu saya jadi pengetahuan baru nih Ustaz. Mudah-mudahan buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga bisa mengambil manfaatnya dan buang yang salah dari kita, karena sekali lagi
Yang salah itu dari kita manusia, dan yang memiliki kebenaran dan kesempurnaan hanya dari Allah Ta'ala. Demikian pembahasan kita malam ini. Terima kasih telah bersama podcast Himas dan mendengarkan episode Mahasiswa Bertanya, Himas Menjawab. Untuk pembahasan-pembahasan lain seputar mahasiswa UT Taiwan, atau jika kamu ingin menghubungi kami, bisa kunjungi sosial media kami di Instagram @himas_UTT dan di Facebook @himas_UTT. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Himas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, teman-teman. Ya, semuanya, saya sendiri juga mohon maaf. Saya juga mau pamit dulu, mau undur diri. Mungkin ada kesalahan, saya mau maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.